Nah, silakan dibuka buku SPS IPA-nya seperti ini bagi yang sudah ada. Bagi yang belum, ikuti saja dulu pelajarannya ya. Iya benar, nggak apa-apa ya. Oke. Hari Sabtu 17 Juli 2021. Silakan dibuka yang untuk halaman 1, bukunya seperti ini. Boleh dilihat dulu materi Miss. Ini bagi yang sudah punya, bagi yang belum ya tidak apa-apa ya. Yang penting diikuti saja. Oke, 1 menit, Miss. Tunggu sebentar ya, ada kelas lain yang bergabung. Kelas 2B, lihat jadwal di kelas 2B ya Cornelius. Ini kelas 2D sayang ya. Lihat kamu punya jadwal. Kamu pelajaran apa hari ini? Ya, ini kelas 2D sayang. Cornelius segera off ya. Terima kasih Cornelius. Baik, temanya adalah benda di sekitar kita. Temanya adalah benda di sekitar kita. Sudah? Sudah bisa lihat? Baik, kita mulai. Untuk di bab 1, ya, untuk di bab 1, untuk tampilan di halaman 1, ya, ini ada seorang anak dan seorang ibu ya. Nah, ada gambar, ya. Coba lihat di buku masing-masing. Ada gambar satu anak, satu ibu sedang melakukan kegiatan masak. Nah, ini ruangannya ada di dapur. Di dapur banyak benda-benda, misalnya kompor, panci, piring, sendok, ya, botol dan lain sebagainya. Namun, benda-benda itu kita mau pelajari, ya. Kita mau mengelompokkan mana benda padat, mana benda cair. Nah, ya. Jadi, sebelum kita mau mempelajari benda padat, benda cair, dan benda gas, yuk kita langsung saja ke halaman 2. Ke halaman 2, ya. Di halaman 2, kita yang pertama sekali menjumpai ada gambar balon, ya kan? Ada gambar balon. Sudah? Kita mau membandingkan, ya. Apa perbedaan balon yang sebelum ditiup dengan balon yang sesudah ditiup? Nah, ya. Apa perbedaannya balon yang sebelum ditiup dengan balon yang sesudah ditiup? Ya, jadi balon yang sesudah ditiup ini dia akan membentuk atau mengikuti bentuk wadahnya. Kebetulan bentuknya bulat, ya, karena diisi oleh udara, ya. Jadi balon ini membutuhkan udara untuk mengembang, ya. Apabila bentuk balonnya nggak seperti ini, misalnya berbentuk petak, dia akan membentuk petak atau bentuk love, ya. Jadi balon ini harus diisi dengan udara sehingga membentuk seperti wadahnya. Nah, sebelum kita mempelajari, kita wajib harus tahu pengertian massa dan volume. Nah, ya, harus tahu dulu pengertian massa dan volume. Perhatikan ya, Jocelyn Kokasi, Vera,
Fadela, Jesselyn Tanoto, Michael Ko, kemudian Gisela Anastasia, Evelyn Felicia. Nah, oke. Miss mau panggil yang namanya Darren Feros. Darren Feros, sudah? Iya. Baca sedikit mau ya? Yuk, silakan dibaca. Coba perhatikan Ya. ruang berikut. Benda-benda apa saja yang kamu temukan? Ada benda yang dapat dilihat, ada benda yang tidak dapat dilihat. Benda yang dapat dilihat contohnya kursi, buku, jam, dan lampu. Ya, terima kasih Darren. Saya mau panggil kembali ini Miss Acak ya. Maksudnya mau panggil Aita. Nah, Aitaku. Bisa baca ulang sayang? Baca dulu yuk Aita. Coba perhatikan Yuk silakan. Coba perhatikan gambar ruang keluar berikut. Benda-benda apa saja yang kamu temukan? Ada benda yang dapat dilihat, ada benda yang tidak dapat dilihat. Benda yang dapat dilihat, contohnya kursi, buku, jam, dan lampu. iya, benda yang dapat dilihat kata Aita contohnya kursi, buku, jam, lampu. Terima kasih Aita. Miss baca ulang ya. Anak-anak dengarkan dulu ya, diperhatikan jangan banyak bergerak. Duduk yang tertib, oke? Hari ini mau belajar massa dan volume benda. Massa dan volume benda. Disimak ya. Coba kamu perhatikan benda-benda yang ada di ruang keluarga, ruang dapur ya, atau di kamar tidur ya. Benda-benda apa saja yang kamu lihat atau yang kamu temukan? Banyak ya Angel, Javelin, banyak sekali. Kamu bisa menyebutkan satu persatu ya kan? Nah, ada benda yang dapat dilihat. Ada benda yang tidak dapat kita lihat. Oke. Benda yang dapat kita lihat antara lain tadi sudah disebutkan. Ini contoh kecil ya. Ada kursi di rumah kita, ada buku di rumah kita, ada jam, kemudian ada lampu, banyak lagi lain sebagainya. Saya mau panggil Justin Valerian Halim. Halo Justin, good morning. Good morning. Ya, rasanya mau tanya, Justin, benda-benda apa saja yang kamu lihat di rumah kamu? Rasanya mau meminta kamu jawab 3 nama benda tersebut. Yang pertama, Sofa. kenapa? Sofa. Sofa. Yang kedua, TV. TV. Yang ketiga, Bantal. iya benar ya, itu adalah benda yang dapat kita lihat yang ada di rumah kita. Terima kasih Justin. Selanjutnya saya mau panggil Grace Kelly, kelas 2D. Good morning Grace Kelly. Iya, dengarkan ya Grace, langsung mau bertanya. Sebutkan 3 benda yang dapat kamu lihat di rumah Grace. Sebutkan Grace. Yang pertama, Meja. meja, benar. Yang kedua, Laptop. laptop, benar. Yang ketiga,
Lemari. Lemari, pintar sekali. Terima kasih sayang. Baik. Kita lanjut ya siswa. Nah, ternyata benda-benda tersebut memiliki apa? Bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Ya kan? Benda yang tidak dapat dilihat contohnya udara. Jadi kita membutuhkan udara. Udara itu kita nggak bisa melihatnya bagaimana bentuknya. Semuanya siswa, coba sekarang kita tarik napas, ambil napas, coba hirup dulu udaranya. Hirup. Udah, keluarkan, hembuskan. Nah, itulah yang dapat kita rasakannya. Kita membutuhkan udara untuk bernapas. Ya. Jadi, udara tidak memiliki bentuk, tetapi udara dapat dirasakan keberadaannya. Dimanapun kita berada, kita bisa merasakannya. Ya, benda juga dapat bergerak jika ada yang menggerakkannya. Jadi setiap benda itu mempunyai massa dan volume. Ya, jadi setiap benda itu mempunyai massa dan volume. Langsung saja, yang pertama adalah massa, ya, massa. Oke, saya mau panggil Philbert yang, halo Philbert, fokus dulu saya. Fokus dulu ya, jangan sentuh-sentuh jari, lihat-lihat jari, enggak ya. Kita belajar dulu, oke? Philbert, silakan dibaca. Massa. Massa. Ya. Semua. Baca. Benda memiliki massa dan volume. Oke. Massa adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar. Iya, terima kasih ya, Philbert. Duduk yang tertib ya, sayang ya. Selanjutnya, Charlen Aurelia. Silakan baca ulang, Charlen. Semua benda memiliki massa dan volume. Iya. Adalah banyak bahan penyusun sesuatu benda yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar. Baik, terima kasih. Miss baca ulang ya. Miss baca yang kuat ini ya, supaya semuanya jelas. Oke, yang pertama kita mau bahas apa? Kita mau bahas apa? Massa. Ya, kita mau belajar massa. Ingat ya, setiap benda mempunyai massa dan volume. Jadi, massa itu apa? Massa adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda. Massa adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda. Benda yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar. Benda yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar. Contohnya, perhatikan contohnya dulu. Oke. Nah, ini ada gambar. Kalau yang sudah punya buku ada gambar ya sayangnya. Yang di sebelah kanan ya, di halaman 3. Nah, ini adalah timbangan. Namanya adalah neraca. Seperti ini timbangannya. Nah, ya, perbandingan massa atau perbandingan berat. Namanya neraca atau neraca timbangan gitu ya. Untuk membandingkan
berat A dengan berat B. Membandingkan mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan, atau sama beratnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lihat gambar tersebut. Ada gambar timbangan ya. Sebelah kiri ada buah pepaya, sebelah kanan ada buah apel. Mana yang lebih berat, pepaya atau apel? Kita lihat. Mana yang lebih berat? Pepaya atau apel? Iya benar, jawabannya adalah pepaya lebih berat. Lihat, dari bentuk timbangannya miring. Nah, jadi kalau dia yang berat, pasti miringnya jatuhnya ke bawah, ya kan? Jadi si pepaya ini lebih berat daripada apel. Artinya, maksudnya buah pepaya itu mempunyai massa lebih besar. Buah pepaya mempunyai massa yang lebih besar daripada si apel. Artinya buah apel lebih ringan. Ingat ya, massa itu adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda. Jadi kalau bendanya lebih berat berarti massanya lebih besar ya, bahan penyusunnya. Oke. Ini kasih contoh yang lain ya. Kita indikatornya, medianya menggunakan neraca timbangan. Seperti ini neracanya. Ada yang kanan, ada yang kiri untuk membandingkan. Oke. Jadi, untuk membandingkan berat benda ya, membandingkan berat benda pasti kita identik dengan lebih berat, lebih ringan, dan sama berat. Ini ada gambarnya. Seperti ini. Oke. Nah, ini ada timbangan neraca, ada bebannya ya, bebannya. Perhatikan ya sayang ya, beban A, beban B. Jika lebihnya ke kanan, ini lebih ke kanan, yang B ini berarti apa? Artinya benda yang B ini, yang di kanan, lebih berat dibanding si A. Si A itu lebih ringan, ya kan? Kita lanjut. Nah, jadi kalau misalnya bebannya miring ke kiri, ini yang A ini ya. Jika lebih miringnya ke kiri, jatuhnya ke bawah, artinya benda yang A ini lebih apa? Lebih apa ini kalau ke bawah? Lebih berat dibanding dengan benda yang si B. Si B ini lebih ringan. Tapi diperhatikan ya, fokus ya. Fokus ya. Nah, tapi kalau dia sejajar, oke, sama, seimbang, artinya benda A dan B itu sama beratnya. Namanya apa? Sama beratnya. Tidak ada yang berat, tidak ada yang ringan, sama beratnya. Kalau seperti ini ya Clara Tenia, ya, artinya seimbang, sama beratnya. Saya ulangin, sama beratnya kalau posisinya seimbang. Apakah sudah paham sampai di sini? Kita kasih contoh satu ya, Delvin, Febriana. Oke, perbandingan berat benda. Nah, kalau dia miring ke bawah, artinya apa? Artinya apa, Febriana, Delvin? Iya, lebih berat ya. Ini lebih berat. Oke, selanjutnya. Nah ya, yang miring ke bawah lebih berat, sehingga posisi yang sebelah kiri ini jadi lebih ringan ya. Yang jatuhnya ke bawah, miringnya ke kanan lebih berat, namun yang sisi yang sebelah kiri pasti lebih ringan. Oke, dari gambar tersebut mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Saya mau panggil Giselle Clementine. Giselle, halo Giselle. Lihat gambar tersebut, mana yang lebih berat Giselle? Buku atau apel? Buku. Benar ya Giselle, yuk silakan baca Giselle. Satu buku
Satu buku lebih berat daripada satu apel. Iya benar. Lanjut Gisel. Satu apel lebih daripada satu pensil. Iya, jadi apel itu lebih berat. Terima kasih Gisel. Selanjutnya, nah kalau yang seperti tadi Miss bilang apa? Yang seperti ini, yang seimbang, sama sama berat. Kalau yang seimbang Miss tadi bilang apa? Clairin, Michael Fogg. Kalau yang seperti ini apa namanya? Sama sama beratnya. Baik, kita kasih contoh ya. Ingat ya, kalau dia seimbang, sejajar, sama berat. Baik, saya mau panggil Jethro. Good morning Jethro. Halo Jethro. Halo. Halo Jethro. Halo. Iya Jethro, perhatikan dulu gambar ini. Miss mau tanya dengan Jethro. Apa? Jethro, Apa? mana yang lebih berat Jethro? B. Oh. Halo sayang, Miss mau tanya, mana yang lebih berat? Tas atau buku? Tas Tas. lebih apa? Tas lebih. Tas. Iya benar, tas Berat. lebih berat pinter daripada. Pada buku. Oh benar ya, benar sekali Jethro. Saya panggil kembali Selin Huang. Selin Huang. Halo Selin, mana ini video Selin? Miss tidak melihat video Selin. Ada Selin? Tidak ada ya, baik ya. Saya mau panggil Ferel Pradela. Ferel Pradela. Iya Ferel, perhatikan gambar tersebut. Mana yang lebih berat Ferel? Tas lebih berat Daripada? buku. Tadi ulang sayang. Tas lebih berat daripada buku. Iya benar ya. Selanjutnya Ferel, selanjutnya. Nah kalau seperti ini bagaimana? Sama berat. Pintar. Dibaca ulang ya. 3 buku. 3 buku dengan 8 jeruk. No. Berat. 3 buku sama berat. Sama berat. Dengan 8 jeruk. bisa diulang sayang. 3 buku. 3 buku lebih No. sama berat. Lihat. Kalau dia seimbang, bagaimana sayang? Sama berat. Nah, bisa coba kita ulang lagi ya. 3 buku. 3 buku sama berat dengan 8 jeruk. Baru benar. Lagi. Ferel. 1 apel sama berat dengan 2 jeruk. Iya, baru benar Ferel. Terima kasih ya. Selanjutnya Jaivin Yao. Good morning Jaivin. Good morning, Miss. Iya, silakan dibaca ulang. Kalau begini, posisi timbangannya bagaimana? Silakan dibaca. Semangka salad berat dengan botol minum. Bisa diulang, Jaivin. 1 semangka. 1 semangka sama berat dengan 3 botol minum. Oke, selanjutnya 1 apel. 1 apel sama berat dengan 1 mangga. Iya, terima kasih Javin ya. Selanjutnya, saya mau panggil
Evelyn, Felicia, Tanzil. Evelyn, Felicia, Tanzil. Silakan sayang. 5 strawberry. 5 strawberry sama berat dengan 1 jeruk manis. Oke, bisa diulang sekali lagi. 5 strawberry. 5 strawberry sama berat dengan 1 jeruk manis. Oke, selanjutnya. Felicia. 1 apel. 1 apel lebih berat daripada 1 jeruk manis. Iya, karena lihat dari sini ya, timbangannya miring ke kiri ke bawah. Jadi artinya apel lebih besar masanya daripada si jeruk. Jeruk lebih ringan ya. Selanjutnya, terima kasih ya Felicia. Elsa mau panggil Delvin Mulia Teguh. Halo Delvin. Halo. Delvin. Delvin. Mana ya suara Delvin ya? Halo Delvin. Suaranya nggak muncul Delvin. Halo. Halo, Miss. Iya, silakan dibaca sayang. 3 jeruk. Jeruk manis Ya. lebih berat daripada 2 apel hijau. Iya, baca lagi. 3 buku. 3 buku lebih berat daripada 3 pisang. Halo. Ya, suaranya kecil banget. Terima kasih sayang ya, Delvin. Brandon Wu. Brandon Wu, bisa diulangi Brandon? Yuk, kita ulangin ya. 3 jeruk manis. Ayo Brandon, silakan. Mau baca? Malu-malu ya? Oke, nggak apa-apa ya sayang ya, masih awal. Saya panggil apa lagi ya? Edbert Valerio. Edbert Valerio ada? Manis. Iya, Edbert, baca ulang. Yuk, 3 jeruk manis. Lebih 3 jeruk manis lebih berat daripada 2 apel hijau. Oke, lanjut. 3 buku. 3 buku lebih berat daripada 3 pisang. Oke, selanjutnya. Anak yang memakai baju merah lebih berat daripada anak yang memakai baju hijau. Iya, ini adalah permainan jungkak-jungkit. Jadi kalau sama temennya dan bermain ini pasti ada perbandingan ya. Berat tubuh anak yang mana yang lebih berat, pasti lihat dari bendanya. Kalau dia miring ke bawah, berarti anak inilah yang lebih berat tubuhnya ya. Kita lanjut, Etep. Gajah lebih berat daripada kelinci. Iya, terima kasih Edbert. Saya mau tes lagi ya. Oke, saya mau tes lagi. Saya mau panggil Reis. Ada Reis? Reis. Halo. Halo Reis. Iya, silakan dijawab Reis. Dari gambar tersebut, bagaimana cara jawabnya? 1 apel. 1 apel sama berat dengan 2 jeruk. Benar sekali, 100 untuk Reis. Soal kedua.
Rei, soal kedua sayang. Ya, sudah off. Baiklah ya. Miss panggil yang lain ya. Saya panggil Wiseli Yohanes. Yes, Miss. Silakan dijawab. Wiseli, dari gambar tersebut bagaimana cara menjawabnya? Satu semangka. Satu semangka sama berat dengan 3 botol minum. 100 untuk Wiseli. Selanjutnya Michelle Chang. Michelle Chang. Halo Michelle. Ya, Miss. Silakan dijawab Michelle. 1 apel. Ya, Miss. Ya, silakan. 1 apel Iya. sama berat dengan satu mangga. Iya, 100 untuk Michelle Chan. Terima kasih. Selanjutnya Michael Koh. Silakan dijawab. Gambar berikut Michael Koh. 5 strawberry. Halo, Michael Koh. Yuk, silakan. 5 strawberry. 5 strawberry semua sama. Sama iya, mungkin gila ya, nggak apa-apa ya. Saya panggil kembali Jesslyn Tanoto. Jesslyn Tanoto, ada Jesslyn? Jesslyn Tanoto ada? Kalau Miss sebut namanya 3 kali nggak ada sautan, Miss skip saja ya, Miss ganti anak-anak yang lainnya, karena waktunya berjalan sayang ya. Oke, baik Miss skip. Saya panggil Javelyn Grayson. Javelyn Grayson, ada? Ada? Kami makan dulu. Yuk, silakan dijawab dulu sayang. 5 strawberry. Javelyn. Ada Javelyn? Oke, baiklah. Miss panggil yang lain ya. Carmen. Carmen. Silakan sayang dijawab. Ya, Miss. Ya, 5 strawberry. 5 strawberry sama berat dengan 1 jeruk manis. Benar. Selanjutnya. 1 apel sama lebih berat. Iya, lebih berat pada benar. 1 jeruk manis. Oke, lanjut. 3 jeruk manis lebih berat daripada 2 apel hijau. Nah, terima kasih Carmen. Selanjutnya Aita. Yuk sayang yuk. 3 buku. 3 lebih berat daripada 3 pisan. Ya benar. Selanjutnya anak yang memakai baju merah lebih berat daripada anak yang memakai baju hijau. benar sekali. Satu soal lagi ya. Gajah lebih berat daripada kelinci. Benar sekali. Terima kasih Aita. Selanjutnya kita mau bahas volume. Volume. Nah, ini dia volume. Ada di halaman 3. Volume adalah banyaknya suatu benda menempati ruang. Volume adalah banyaknya suatu benda menempati ruang. Artinya, ya dari gambar tersebut ada air teh. Ya, ada air teh di dalam teko sama di dalam cangkir. Artinya
air teh yang ada di dalam teko itu lebih banyak volumenya atau volume si air teh dibanding dengan si cangkir. Karena cangkir wadahnya lebih kecil, teko ukurannya lebih besar ya. Nah, jadi seperti ini misalnya, bola manakah yang mempunyai volume yang paling besar? Jawabannya apa? Sudah pasti bola pantai ini kan dari ukurannya sudah besar. Berarti volume udaranya itu lebih besar, lebih banyak ya ketimbang dengan bola-bola yang lainnya. Kemudian sekali lagi ya, volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Jadi ada perbandingan misalnya. Nah, ada akuarium A dan akuarium B. Akuarium A itu lebih besar ikannya atau wadahnya dibanding dengan akuarium B. Karena ikan A itu menempati ruang yang lebih besar karena bentuk ukurannya sudah besar. Nggak mungkin ikan yang besar di akuarium yang kecil kan? Iya kan? Sesuai dengan ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Jadi kalau misalnya ikannya kecil, akuariumnya yang kecil, rumahnya kecil, sesuai dengan isinya. Benar ya Evelyn? Tapi kalau Evelyn punya ikan yang besar, otomatis Evelyn harus beli yang besar akuariumnya. Benar ya? Ya, kesimpulannya adalah benda yang besar akan menempati ruangan yang lebih besar dibanding dengan benda yang kecil. Contohnya saja, anak kelas 2D, jumlah anaknya misalnya, ini contoh ya, contoh 35 siswa. Nah, ruangan kelas yang dipakai yang kecil atau yang besar? Yang besar pastinya ya. Kenapa? Siswanya 35. Nggak mungkin ruangannya yang kecil. Itulah maksud dari pengertian dari volume ya. Saya ulangin, benda yang besar akan menempati ruangan yang lebih besar dibanding dengan benda yang kecil. Jadi harus sesuai dengan ukurannya ya, Gisel. Bisa dipahamin, Gisel? Bisa ya. Nah, jadi hari ini pelajaran kita sampai di halaman 3 buku STS. Massa dan volume. Massa dan volume itu yang mau kita bahas hari ini ya. Sekian dulu dari Miss. Minggu depan kita ketemu lagi, oke? Iya.